Satu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yuk dibuka semua, jangan di mute. Kita mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, Pagi, Bu. Pagi. Luar biasa. Biasa. Wah, sangat tidak kompak. Kita coba sekali lagi. Semangat pagi. pagi, Pagi. Luar biasa. Oh, Siapa kita? Indonesia. 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 Wajib harus kita jaga. Oh, langsung lupa semua. Siapa kita? Indonesia. Indonesia hebat. Wajib kita jaga. Siapa kita? Indonesia hebat. Indonesia. Wajib Kita jaga. wajib Ya, jaga. ya. Oke, bisa di-unmute, kita mulai ya. Siap. Alhamdulillah, tentunya kita di-mute dulu ya semuanya. Oke. Oke. Ya, alhamdulillah kita bisa Oke, sudah kondusif? Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya di pertemuan kedua gitu ya. Walaupun saya mohon maaf karena ada satu dan lain hal kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan setelah ini ya, dan tidak mungkin apabila move dari kampus ke tempatnya, sehingga Ibu mohon maaf pada pagi hari ini kita semua hanya bisa kuliah by Zoom gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat teman-teman semua, meskipun sepertinya kuliah Zoom ini mudah-mudahan tidak terulang lagi ya, karena banyak yang jadi belum siap, masih baru bangun gitu ya, masih belum mandi gitu ya. Padahal kalau di kampus pasti sudah rapi, sudah ganteng, sudah cantik gitu, sudah ready ya. Ini banyak yang masih pakai kaos tidur, masih rambutnya berantakan gitu ya. But it's okay, mudah-mudahan teman-teman bisa tetap fokus gitu ya untuk pendidikan Pancasila gitu. Ini adalah pertemuan kedua dan sebelumnya kita belum membagi kelompok ya. Mudah-mudahan setelah ini kita akan bisa bagi kelompok. Kemarin tercatat terakhir mahasiswa berjumlah 38. Kalau dilihat di WhatsApp group itu ada 41 orang ya. 41 orang sehingga ada 3 admin, berarti betul ya 38 jumlahnya. Mudah-mudahan semuanya hadir pada pagi hari ini karena kita akan membagi kelompok, dan pastinya teman-teman semua dimohon nanti semuanya menulis ya, karena nanti Ibu akan sebutkan dan tidak akan Ibu ulang kembali gitu ya. Tidak akan Ibu ulang kembali untuk pembagian kelompok. Sebentar Ibu ambil catatannya dulu ya, ada di tas. Oke, nanti akan dibagi kelompok ya, ada 38, kemudian kita akan bagi menjadi 7 kelompok, berarti masing-masing kelompok 5 orang, namun ada 3 kelompok dengan jumlah 6 orang. Oke. Oke, jika seperti itu kita mulai terlebih dahulu. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahas mengenai identitas nasional. Sebelumnya kita sudah membahas banyak hal gitu ya di pertemuan pertama mengenai mengapa pentingnya pendidikan Pancasila ini masih dijadikan sebagai mata kuliah umum yang sifatnya wajib diambil oleh setiap mahasiswa
di Indonesia gitu ya. Karena memang masih merupakan amanat dari Dikti gitu ya, bahwa memang pendidikan Pancasila menjadi mata kuliah wajib dan tentunya memang masuk dalam kategori mata kuliah pengembangan kepribadian gitu. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahas mengenai identitas nasional. Di antaranya akan ada 4 poin, yaitu mengenai identitas nasional, kemudian identitas nasional sebagai karakter bangsa, kemudian proses berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah politik identitas. Oke, ketika kita membahas mengenai identitas nasional atau national identity, ini adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki satu bangsa untuk membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Jadi kalau ditanya bangsa kita, bangsa Indonesia. Tapi ketika kita bicara suku, setidaknya ada 38 provinsi yang ada di Indonesia dan kurang lebih ada sekitar 1.300-an suku yang ada di Indonesia. Juga ada beribu-ribu bahasa ya di Indonesia. Tapi bangsa kita adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, kemudian beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identity yang berbeda-beda. Apa tuh identity? Misalnya, sesimpel salah satunya ketika kita bicara bangsa adalah bangsa Indonesia. Kemudian ketika kita bicara hijab pun, hijab ini adalah salah satu gitu ya, salah satu identitas seorang muslimah. Misalnya seperti itu ya. Kemudian identitas memang berbeda-beda, ada ciri-cirinya, misalnya warna kulit gitu ya. Kalau kita lihat bahwa warna kulit ini berbeda-beda, tetapi kita dalam satu kesatuan bangsa. Warna kulit contohnya tentu berbeda teman-teman kita yang dari Papua, Ambon gitu ya. Pasti akan sangat berbeda dengan teman-teman kita yang mungkin dari Palembang, kemudian Sunda gitu ya. Ada beberapa perbedaan secara fisik. Tetapi kemudian identitas bangsa ini tidak mengenal lagi perbedaan suku, budaya, ras, dan agama karena semuanya dibingkai dalam satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia, yaitu bingkai persatuan. Nah, apa saja sih yang menyebabkan perbedaan gitu ya? Identitas itu kenapa berbeda-beda? Ya, tentunya geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat. Misalnya, ketika kita bicara antar bangsa, misalkan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, misalnya Negro, misalnya, kenapa kita bisa berbeda dengan Negro? Tentu secara geografinya berbeda, secara ekologinya atau lingkungannya juga berbeda, di mana di Afrika itu lebih banyak gurun, kemudian juga cenderung jauh lebih panas daripada di Indonesia, keadaan demografinya, sejarah, bahkan wataknya. Wataknya pun akan menjadi berbeda. Contohnya ketika kita bicara masyarakat timur, yaitu Indonesia, Asia, dan seterusnya, kita bandingkan dengan masyarakat barat, ini pun pasti akan jauh berbeda. Contoh yang paling simpel, kalau kita pergi ke Indonesia, masih di wilayah Indonesia, barangkali kita bertemu dengan orang yang sama sekali tidak kita kenal, ini masih bisa saling bertegur sapa gitu ya. Tapi mungkin kalau kita ke Eropa, ke Amerika, itu memang lebih individualism gitu ya, lebih individualism dan biasanya ramah tamah dan lain sebagainya itu sangat jauh berbeda. Nah, kemudian ketika kita bicara national identity dalam konteks bangsa, yaitu masyarakat Indonesia, memang cenderung mengacu pada kebudayaan dan karakter yang khas, kan gitu ya. Budayanya berbeda-beda. Jangankan budayanya, masyarakatnya saja beda-beda.
Kalau di tempat kita di Jawa Barat, di DKI Jakarta, di daerah Jawa, itu makanannya saja makanan pokoknya adalah nasi, kan gitu ya. Di sini ada yang dari Papua tidak? Tidak ada ya kayaknya kemarin ya. Nah, tapi oh ada ya. Siapa yang dari Papua? Sasta. Siapa? Tadi soalnya ada yang bilang ada gitu. Nggak ada ya. Enggak, Bu. Saya dari Riau, Bu. Oh, dari Riau ya. Ya, kemudian kalau kita di Jakarta nih kita setiap hari bisa dikatakan makan 2 sampai 3 kali makan nasi ya. Tetapi kemarin Ibu belum lama ke Papua. Di Papua itu sulit sekali, jarang sekali yang makan nasi, bukan sulit ya, tetapi cenderung mereka jauh lebih sehat, cenderung menggantinya dengan ubi-ubian gitu ya, dengan singkong rebus, dengan ubi kukus, dengan jagung, bahkan ada pisang, ibu lupa namanya pisang apa ya. Pisang itu rasanya plain atau tidak berasa, kemudian dijadikan pengganti nasi dan dimakan dengan ikan dan lauk pauk gitu ya. Nah, dari segi makanan pun berbeda. Karakternya pun juga pasti ada perbedaan gitu ya, cara bicaranya. Misalnya teman-teman yang dari timur gitu ya, biasanya suaranya agak sedikit lebih halus ya, maka banyak sekali juga penyanyi-penyanyi dari timur ya, itu yang suaranya halus-halus gitu ya. Nah, ini juga karena budaya gitu ya, karena mereka juga sering bernyanyi. Bernyanyi itu adalah salah satu seperti adat kebiasaan gitu ya. Jadi bermain musik, bernyanyi ini juga nantinya akan membentuk karakter. Maka dari itu karakter itu dibentuk juga dari lingkungan. Maka di pertemuan sebelumnya, Ibu sampaikan bahwa milikilah komunitas atau perkumpulan yang memang membentuk karakter kalian menjadi karakter yang lebih baik. Apakah itu belajar bersama, apakah itu berkelompok untuk diskusi bersama. Nah, ini sangat penting karena karakter tidak hanya dipengaruhi oleh geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat, namun satu hal yang tidak dibahas adalah mengenai lingkungan sosial, gitu ya. Lingkungan sosial dan juga yang sebelumnya Ibu sampaikan mengenai efek dari media sosial, kan gitu ya. Media sosial itu akan membentuk teman-teman. Teman-teman tuh nggak usah keseringan tiap hari nonton eh, apa tuh daily activity-nya selebgram-selebgram, a day in my life gitu. Why you have to watching another day in their life, but create your daily life kalian, kan gitu ya. Jangan membandingkan, don't compare your life with others, tapi compare hidup kalian dengan diri kalian. Oh, kalau hari minggu lalu aku hampir nggak pernah olahraga dan malas-malasan, mulai hari ini aku akan rubah itu, misalnya gitu. Jadi ini yang menjadi penting dalam identitas nasional, karena identitas pribadi dan kepribadian seseorang ini yang kemudian akan berakumulasi menjadi identitas nasional. Nah, sedangkan kalau kita bicara identitas nasional dalam konteks negara, tentu tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Nah, kedua unsur identitas secara nyata terangkum dalam Pancasila. Maka kalau kita ditanya bangsa siapa kita, tentu bangsa Indonesia. Tetapi ketika kita ditanya identitas nasional kita adalah Pancasila. Pancasila adalah identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Sehingga siapapun yang merupakan warga negara Indonesia, maka identitas nasionalnya adalah Pancasila, gitu ya. Kemudian kita membahas mengenai Pancasila merupakan identitas nasional dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ingat-ingat ya, ketika kita bicara bangsa, kita adalah bangsa Indonesia dan Pancasila adalah identitas kita. Oke, selanjutnya identitas nasional sebagai karakter bangsa. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai karakter bangsa kita, yaitu Pancasila, maka Pancasila ini mengandung 5 falsafah dasar. Di mata kuliah sebelumnya kita sudah bahas, baik itu nilai religiusitas, lalu yang kedua nilai apa?
Ada yang bisa jawab? Kalau kemarin sudah kita bahas untuk sila 1 ketuhanan berarti mengenai religiuitas. Kemudian yang kedua nilai kemanusiaan. Kemanusiaan. Oke, nilai ketiga Nilai persatuan. Tuan. ya. Nilai persatuan. Yang keempat, Musyawarah. oke, Keadilan. musyawarah untuk mufakat. Dan yang kelima, Keadilan. ini harus di luar kepala ya. Jadi ketika kita bicara Pancasila sebagai identity atau national identity, maka falsafah mengenai religiuitas, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga keadilan adalah menjadi nilai pokok dalam hidup kita, sehingga itu bisa diterapkan. Karena nilai-nilai tersebut bersifat esoterik atau substansial. Substansial itu artinya sangat penting dalam semua tahapan implementasi, ini sangat penting. Jadi jangan lagi ketika mengikuti mata kuliah Pancasila, kemudian 1 hari full kuliah untuk yang Muslim sama sekali tidak sholat, atau yang bukan Muslim juga tidak melaksanakan ibadah-ibadah keagamaannya. Ini tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang justru dalam Pancasila pun nilai religiuitas ini menjadi nilai yang utama. Sehingga kemudian dalam konteks berbangsa, maka proses komunikasi, relasi, dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain, realitas eksoterik juga mengalami perkembangan. Nah, tapi tentunya ketika kita bicara nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan adanya perkembangan zaman pun ini menjadi penting. Maka tidak lagi ketika kita bicara kita adalah bangsa Indonesia, ketika kita berbicara bahasa Inggris lalu disampaikan, loh kita nggak nasionalis dong karena bahasa kita bukan bahasa Inggris. Salah. Justru bahasa adalah tools atau bahasa adalah alat yang memudahkan teman-teman semua untuk mengakses segala perkembangan teknologi, kemudian mengakses juga perkembangan pengetahuan. Justru saya sarankan salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh teman-teman semua adalah minimal teman-teman bisa berbahasa Inggris. Saya ceritakan sedikit, dahulu saya tuh nggak pernah kepikiran bahwa bahasa tuh sepenting itu, tetapi ada beberapa teman saya yang kemudian mahir bahasa Jepang, lalu ada yang mahir bahasa Korea. Dulu saya nggak pernah kepikiran bahwa negara-negara itu adalah negara di Asia yang kemudian merajai pasar internasional. Kalau kita bicara Korea, mobil listrik, kemudian Netflix bahkan gitu ya, itu semua dari Korea. Dan Korea saking kuatnya mereka menggunakan bahasa Korea untuk transaksi-transaksi internasional. Akibatnya adalah, atau salah satu impact positifnya adalah yang saya ceritakan, saya punya teman yang saat ini menjadi pengacara K-drama. Jadi drama-drama Korea yang ada ke Indonesia itu salah satunya untuk translatornya dan juga untuk perjanjian-perjanjian yang sifatnya jual beli film antar negara itu dilakukan oleh teman saya. Maka teman-teman nggak hanya bahasa Inggris, barangkali teman-teman juga bisa searching. Kira-kira negara di Asia itu mana saja yang sudah berkembang, dan kalau menguasai bahasa tersebut itu bisa memudahkan teman-teman dalam atau bisa bekerja di perusahaan-perusahaan milik asing tersebut. Nah, salah satunya lagi Jepang gitu ya. Jepang ini salah satu negara yang berbeda dengan kita. Teman-teman harus tahu namanya bonus demografi. Bonus demografi Indonesia itu diperkirakan tahun 2045. Di saat saya dan teman-teman semua ini sudah teman-teman berarti 2045 tuh udah ready bekerja dan generasi emas. Artinya sudah banyak yang
menduduki level-level penting di perusahaan. Tetapi berbeda dengan di Jepang yang banyak sekali orangnya tidak mau menikah, bahkan yang sudah menikah pun banyak sekali yang menginginkan child free atau tidak menginginkan anak. Kan gitu ya. Sehingga memudahkan bagi tenaga kerja asing di luar Jepang untuk bekerja dan mendapatkan gaji atau upah yang amat sangat besar. Sehingga ketika kita bicara identitas bangsa. Betul, identitas bahasa kita adalah bahasa Indonesia, tapi untuk mengharumkan nama bangsa itu pun memerlukan pemahaman dan pengetahuan mengenai bahasa lain, gitu ya. Nah, ini sekedar intermezzo bahwa teman-teman jangan bersantai-santai. Oh, kalau satu hari saya hanya 2 mata kuliah, sehingga seolah-olah kalau saya sudah menyelesaikan 2 mata kuliah, kuliah di kampus atau kuliah online, selesai hidup saya. Jangan, tapi mulai untuk meng-create atau memiliki activity lain nih. Misalnya Fahmi, Ariel, Sagita gitu ya. Atau teman-teman yang lain ada Samsons dan lain-lain. Ini bisa menggunakannya untuk belajar bahasa. Karena kalau kalian di Fakultas Pertanian dan cuman mengandalkan kuliah di Fakultas Pertanian saja tanpa mencari soft skill lain, saya kira sayang sekali waktu 24 jam teman-teman. Apalagi kalau teman-teman gitu ya, em, yang saya ketahui bahwa teman-teman ini full beasiswa kan gitu ya. Berarti teman-teman punya waktu yang cukup banyak. Misalnya Hisham ini ya, Hisham dan Fadil dan teman-teman lain pun yang tidak beasiswa punya waktu yang sama yaitu 24 jam. Maka gunakanlah waktu itu sebaik mungkin supaya teman-teman punya skill lain gitu ya. Nah, kembali ke laptop bahwa pemahaman dan keyakinan agama yang berkembang ini terdapat paham baru di luar keyakinan yang sebelumnya dianut. Pemahaman kemanusiaan juga berkembang karena berkembangnya wacana tentang hak asasi manusia. Nah, maksudnya adalah dengan adanya perkembangan zaman, identitas nasional pun tentu berubah. Kan gitu ya. Dahulu kita bicara hak asasi manusia, ini hanya bicara bahwa hak asasi manusia itu hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi dengan segala perkembangan dunia pun, misalnya seperti saat ini terjadi peperangan di jalur Gaza gitu ya, yang sebentar lagi mudah-mudahan ada KTT perdamaian gitu ya, 2 tahun teman-teman, saudara-saudara kita mengalami peperangan yang amat sangat menyakitkan hati gitu ya, 2 tahun gitu. Nah, ini tentu teman-teman juga harus memahami juga isu-isu internasional. Maka biasakan lagi teman-teman menonton berita di pagi hari, biasanya di jam 5 pagi sampai jam 6 pagi, ataupun di sore hari gitu ya. Atau minimal teman-teman baca hukum online atau detik.com ya. Di situ kalau detik.com semua berita ada, nggak cuma berita hukum gitu ya. Teman-teman harus melihat perkembangan. Misalnya Tri Yuliansah gitu ya. Kemudian ada Fadli Andreas misalnya. Nggak cuma kemudian belajar pertanian tapi nggak ngerti. Oh, ternyata di Jepang itu pertanian itu udah nggak lagi loh pakai tanah. Udah nggak lagi loh pakai air. Nah, kemudian buah-buahan itu gitu ya, Ainun tahu, oh buah-buahan itu sekarang yang nggak ada bijinya itu semakin nggak ada bijinya semakin mahal harganya. Kok bisa ya? Padahal buah-buahan itu asalnya dari biji, tapi kemudian dikembangkan beberapa teknik penanaman gitu ya, yang tidak ada bijinya dengan segala pro kontranya gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang harus dipelajari. Oleh karena itu, teman-teman harus mahir di bidangnya gitu ya. Karena Teresia, Theo gitu ya, sudah mengambil kuliah pertanian, juga Gea gitu ya, Zeprimen Gea, maka harus memastikan bahwa teman-teman itu akan mahir di bidang yang diambil, kan gitu ya, bukan lagi hanya sekedar kuliah seperti biasa. Nah, karena memang perkembangan pengetahuan pun ini menjadi penting supaya identitas nasional kita itu bisa
kemudian dijunjung tinggi. Maka kalau teman-teman lihat ahli pertanian yang kemudian melakukan penelitian dan riset di Jepang, apakah dia nggak cinta Indonesia? Dia cinta Indonesia. Namun cara dia cinta Indonesia adalah menjadi perwakilan dari pertanian yang kemudian bisa mengembangkan banyak hal, kan gitu ya. Nah, ini menjadi penting sehingga kecintaan pada tanah air kerajaannya dileburkan dalam kecintaan pada Indonesia. Karena dahulu Indonesia tuh bentuknya kerajaan-kerajaan ya. Misalnya Dewi Tani mungkin masih ingat zaman dulu masih belajar sejarah Indonesia tuh ada kerajaan Sriwijaya, kerajaan Gajah Mada dan lain seterusnya gitu ya. Ada candi-candi dan seterusnya. Tetapi kemudian melebur menjadi satu bernama bangsa Indonesia. Namun cinta tanah air itu banyak caranya. Sesimpel kalian memiliki masa depan yang baik, itu pun bagian dari cinta pada tanah air kalian. Karena kalau jadi jobless, jadi pengangguran, jadi orang yang nggak ngapa-ngapain, nauzubillah jadi pecandu narkoba dan lain seterusnya, ya kalian tidak cinta dengan bangsa kalian. Hal lainnya yang juga harus dipahami adalah mengenai bahayanya LGBT, yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, tetapi memang mengenai LGBT ini adalah sesuatu yang sifatnya juga merupakan nauzubillah ada sesuatu yang sifatnya bawaan. Maka apabila kalian mengalami dan bukan kehendak kalian mengalami ada hal yang berbeda yang tidak seharusnya, apakah sifatnya itu lesbian, gay, biseksual maupun transgender, jangan sungkan untuk segera berkonsultasi gitu ya kepada ahlinya. Minimal saya open terhadap teman-teman ya. Apabila teman-teman ada mengalami masalah bisa japri kepada saya. Karena hal itu adalah sesuatu yang amat sangat bahaya. Jadi kalau saya sedikit intermezzo, awal pertama kali HIV AIDS ada di dunia itu bukan karena hal-hal yang sifatnya jarum suntik atau penggunaan narkoba yang bergantian melalui jarum suntik dan lain sebagainya. Tapi hal yang paling berbahaya justru ketika terjadi hubungan sesama jenis, kan gitu ya. Nah, tetapi biasanya hubungan sesama jenis atau yang memiliki penyelewengan seksual itu biasanya karena misalnya keluarganya atau apa dia memiliki latar belakang atau background yang misalnya anak perempuan yang punya mohon maaf misalnya orang tua atau bapak yang misalnya KDRT dan lain sebagainya dia menjadi membenci laki-laki misalnya. Nah, kemudian memiliki hubungan sesama jenis di mana salah satunya akan berperan sebagai laki-laki dan salah satunya berperan sebagai perempuan, tapi itu saya yakin bisa disembuhkan. Jadi nanti bisa berkonsultasi dengan ahlinya, psikolog maupun psikiater. Nah, karena ini menjadi ancaman yang amat sangat membahayakan bagi bangsa kita. Nah, kembali ke laptop bahwa sekali lagi segala sesuatu yang kita lakukan demi dan untuk diri kita dan kemudian ada impact kebaikan di masa depan itu juga adalah salah satu bentuk nyata dari pendidikan karakter cinta pada tanah air. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ketika kita bicara mengenai proses berbangsa dan bernegara, tentu kita juga akan melihat bahwa terbagi menjadi dua, yaitu proses menjadi bangsa dan proses bernegara. Bangsa itu tadi ya, jadi kita tuh terdiri dari suku-suku budaya gitu ya, maka dahulu ini ada levelnya yaitu prasasti Kedukan Bukit gitu ya di awal, kemudian ada Kerajaan Majapahit, kemudian berkembang lagi dengan berdirinya organisasi massa seperti Budi Utomo, Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian ada Sumpah Pemuda. Jadi saya sampaikan bahwa Soekarno itu selalu menyampaikan bahwa beri saya 10 pemuda dan saya akan ubah dunia, gitu ya. Jadi em, kalau kita lihat misalnya untuk yang Muslim
Rasulullah gitu ya, Nabi Muhammad itu diangkat itu menjadi nabi umur 40 tahun, tapi 26 tahun dia sudah berdagang dan sudah sambil berdakwah dan sukses gitu ya. Jadi ini adalah anak-anak muda, sehingga anak-anak muda yang mungkin bisa dilihat sebelumnya ya, ada menteri yang masih sangat muda, Menpora kita, mantan Menpora ya, itu juga 31 tahunan sudah menjadi Menpora. Ini kan merupakan hal yang luar biasa. Tentunya diharapkan Jessica, Ayu, dan mungkin seterusnya gitu ya. Ada Dani, Rizky, dan seterusnya teman-teman ini juga bisa nantinya menjadi orang-orang yang hebat, tetapi ya masa depan kalian ditentukan oleh habits atau cara hidup kalian hari ini. Nah, setelah berbangsa, setelah Sumpah Pemuda, pemuda-pemuda bersatu menjadi satu dan akan membuat Indonesia maju, membentuk Indonesia menjadi satu negara dengan pemerintahan dan lain sebagainya. Kemudian ada proses bernegara. Sedangkan proses berbangsa itu sampai pada adanya Sumpah Pemuda. Sedangkan untuk proses bernegara ini dimulai dengan terbentuknya BPUPKI. Ini sebetulnya hanya refresh ya, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau teman-teman masih remind bahwa di sidang PPKI pun ini adalah isinya anak-anak muda semua. Bung Karno, Bung Hatta, itu luar biasa masih muda. Dan ada intermezzo yang luar biasa ketika saya dengar anak teman saya bilang, eh, kan kita sudah terbiasa kalau ke bandara tuh Bandara Soekarno-Hatta atau Bandara Suta gitu ya. Terus dia tanya ke bapaknya bahwa, Papi, eh, Soekarno-Hatta itu satu orang atau berapa orang sih? Dan yang bertanya ini anak SMP gitu kan. Ini menjadi em, satu pukulan besar gitu ya, bahwa banyak juga anak-anak generasi saat ini yang sudah melupakan sejarah, padahal Soekarno bilang bahwa jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah, itu penting. Seperti teman-teman juga nggak boleh lupa dari mana teman-teman berasal, apapun keadaannya, seperti apapun itu adalah yang membentuk kalian, kan gitu ya. Karena melupakan sejarah itu sebenarnya betul, sejarah itu sama seperti kaca spion yang hanya kita lihat sesekali saja, tapi fokus kita tetap ke depan, tetapi tidak untuk dilupakan, karena itu adalah jati diri kalian. Selanjutnya adalah setelah PPKI, maka ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi sebetulnya peristiwa bernegara kita itu diawali dari tonggak adanya proklamasi kemerdekaan, gitu ya. Nah, tetapi hari-hari ini tentu kita harus mengisi kemerdekaan yang sudah kita raih. Bayangkan kalau teman-teman ngelihat di jalur Gaza ya, bahwa ada orang yang hamil 9 bulan, lalu perutnya itu dibelah dengan pedang seperti itu ya. Kemudian ada juga yang orang tuanya atau anak-anaknya dibunuh di depan matanya, atau ada pengeboman untuk mengambil wilayah dan berebut wilayah antara Israel dan Palestina yang amat sangat keji dan luar biasa, bahkan menjadi pemberitaan selama 2 tahun terakhir yang tidak pernah berhenti dan merupakan kejahatan kemanusiaan atau genosida. Ini merupakan sesuatu yang amat sangat memprihatinkan, bahwa di zaman yang serba maju dan sudah ada AI, masih ada loh negara yang belum merdeka gitu ya. Artinya sudah merdeka dan sekarang seperti dijajah kembali, kan seperti itu ya, 2 tahun terlunta-lunta, terpisah, rata semua bangunan dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita beruntung, dan jangan lupa juga untuk mendoakan saudara-saudara kita baik dalam doa, dalam sholat maupun dalam doa masing-masing, karena kita jauh lebih beruntung. Teman-teman bisa tidur dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi atau sampai jam 5 pagi tanpa terbangun, karena merasa safety, and you feel safety dan merasa aman, tapi tidak dengan saudara-saudara kita gitu ya. Oleh karenanya isilah kemerdekaan ini dengan merdeka yang sesungguhnya, dengan memiliki harapan dan cita-cita yang harus diwujudkan.
Selanjutnya, kita bicara mengenai politik identitas. Nah, politik identitas ini adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarginalisasikan mereka di masa lalu. Nah, gitu ya. Jadi identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok. Nah, ini maksudnya ketika kalian sudah selesai kuliah ini, kemudian kalian terinspirasi nih, oh ya, bahwa dulu para tokoh bangsa nih anak-anak muda yang kemudian ya tentu dia tidak tidur di jam 1 malam karena mabar atau tidak tidur di jam 1 malam karena nonton K-drama gitu ya, banyak yang tersenyum gitu ya. Nah, tapi mereka adalah anak-anak bangsa dan pemuda-pemudi bangsa yang kemudian mendedikasikan hidupnya untuk belajar dengan sungguh-sungguh, mengcreate masa depannya gitu ya, dan memimpin negaranya gitu ya. Misalnya Ahmad Muhtodar dan lain teman-teman gitu ya, harus sangat serius nih. Saya senang nih Ahmad Mudofar dan teman-teman sebagian nih ada siapa? Ada Rivalino juga udah rapi ya, udah duduk rapi, pakai seragam, ada Dani gitu ya. Eh, jadi seneng nih saya. Jadi memang ya itu salah satu cara menghargai ilmu ya. Ilmu tuh kita harus menghargai betul ilmu. Karena saya duduk di sini pun saya sudah rapi ya, sudah menyiapkan diri untuk teman-teman sekalian. Jadi saya pun harapannya sama ya, teman-teman sudah get ready untuk memang untuk kuliah, ada Gea gitu ya, udah siap seperti itu ya. Itu adalah hal yang paling simpel untuk kita memuliakan ilmu. Oke, selanjutnya contohnya adalah politik identitas juga bisa bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif berarti menjadi dorongan untuk mengakui dan mengakomodasi adanya perbedaan, bahkan sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan satu daerah. Kan gitu ya, kita harus memahami bahwa memang setiap daerah itu ada kelebihan-kelebihannya, kan gitu ya. Misalnya, bagaimana kemudian misalnya contoh di daerah Batak atau suku Batak gitu ya, misalnya ketika ada yang kedukaan atau ada yang meninggal gitu ya, bagaimana kemudian penghiburan itu dilakukan dalam waktu sampai dengan seminggu gitu ya, untuk memberikan penghiburan bagi yang ditinggalkan misalnya gitu ya. Kita harus mengakui itu. Lalu bagaimana masyarakat di Jawa Tengah itu kalau ada salah satu tetangganya yang membuat rumah tuh ada namanya gotong royong ya, saling membantu dan tidak dibayar. Jadi kalau ada yang membuat rumah, ini kemudian tetangga-tetangganya membantu gitu ya, baik itu sifatnya tenaga maupun materi gitu ya, alif gitu ya misalnya. Nah, hal ini kemudian menjadi sangat penting. Nah, kemudian bersifat negatif ketika terjadi diskriminasi antar kelompok satu dengan yang lainnya. Misalnya dominasi masyarakat atas minoritas. Kita nggak boleh, untuk yang muslim nggak boleh sama sekali kemudian kita mendiskreditkan ya teman-teman lain yang misalnya berbeda suku, agama, ras dan lain sebagainya. Kita semua sama dalam arti kita memiliki keyakinan masing-masing dan tidak boleh ada dominasi terhadap minoritas gitu ya. Karena mayoritas pun ketika misalnya contoh seperti saya ketika saya ke Universitas Pelita Harapan UPH atau BINUS misalnya, saya pun akan jadi minoritas kan gitu ya. Ketika saya mencari musola untuk sholat tuh sulit sekali misalnya gitu ya, atau ada tapi jauh dan kecil sekali gitu kan. Kita merasakan menjadi minoritas itu kan tidak enak ya. Oleh karenanya kita tidak boleh mendiskreditkan saudara-saudara kita yang minoritas gitu ya. Sama sekali tidak boleh. Yang pasti adalah biarkan masing-masing menjalani. Toleransi itu bukan berarti menjadi sama, tapi toleransi itu menghargai bahwa memang ada perbedaan dan menghormati dengan cara membiarkan masing-masing untuk menjalankan apa yang diyakini, kan gitu ya. Oke, sampai sini silakan ada pertanyaan. Bu, saya Bu Alvan Rizky, Bu. Ya, silakan.
Tadi kan baru pembahasan politik identitas. Betul. Bagaimana jika hilang politik identitas itu, Bu? Bagaimana Jika jika hilang politik identitas? apa yang terjadi untuk bangsa ini? Oke. Kemudian selanjutnya ada lagi? Tadi siapa yang bertanya? Saya catat. Halo? Halo? Apakah suara saya terdengar? Alvan, Bu. Alvan ya. Oke, oke. Oke, Alvan, terima kasih ya pertanyaannya. Lalu pertanyaan kedua, silakan. Ibu, saya Jessica Yuliandari ingin Oke, bertanya, oke, silakan Jessica. gimana sih Bu cara mempertahankan identitas nasional di era globalisasi yang sekarang, Bu? Oke, cara mempertahankan identitas nasional. Oke, lalu siapa lagi? Satu lagi. Silakan. Ibu, saya Ugriwi Putra Maros ingin bertanya, Agree. Oke, silakan. apakah boleh Bu kita kehilangan identitas nasional dikarenakan kita kecewa dengan negara sendiri, Bu? Sekali pertanyaannya ya. Itu kalau kecewa sama cewek ditinggalkan gitu ya. Oke, oke. Politik identitas ya. Tadi Alvan bertanya, gimana kalau terjadi politik identitas ini kemudian hancur atau rusak gitu ya. Apa yang akan terjadi? Ya, jelas yang terjadi adalah disintegrasi bangsa atau perpecahan kan gitu ya. Mungkin yang saat ini terjadi disintegrasi bangsa itu dengan terlihatnya ada beberapa organisasi-organisasi yang kemudian timbul karena hal tersebut. Ini juga bisa menjawab pertanyaan Agri ya. Contohnya, misalnya ketika di Papua ada organisasi Papua Merdeka, kan gitu ya, bahwa orang-orang Papua ini ingin terpisah dari Indonesia karena pertama mereka merasa bahwa orang Papua ini memang berbeda dari rasnya, dari kulitnya, dari rambutnya yang keriting, dari bahasanya, bentuk mukanya. Mereka merasa bahwa mereka memang berbeda dengan Indonesia, dengan orang Indonesia yang rata-rata orang Melayu. Mereka lebih merasa lebih satu, lebih lebih mirip dengan orang Timur Leste misalnya gitu ya. Nah, itu yang membuat mereka membentuk organisasi Papua Merdeka dan merasa bahwa pemerintah Indonesia ini berlaku tidak adil terhadap mereka, sehingga terbentuklah organisasi Papua Merdeka karena rasa yang kekecewaan atau kehilangan identitas nasional, merasa mereka berbeda dengan kita. Ada lagi di Aceh namanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka, di mana gerakan ini menginginkan mendirikan negara sendiri yaitu negara Aceh karena merasa bahwa di Aceh itu berbeda dengan di Indonesia lainnya. Karena teman-teman hati-hati ya kalau di Aceh itu teman-teman olahraga pakai celana pendek di bawah lutut pun itu di atas lutut pun itu bisa kena polisi polisi syariah di sana gitu ya. Jadi di sana walaupun yang tidak muslim itu juga kemudian tidak boleh memakai baju pendek gitu ya. Karena mereka punya adat kedaerahan dan kulturnya sendiri. Nah, jadi apa yang terjadi jika politik identitas ini terdegradasi? Ya tentunya ada disintegrasi atau perpecahan bangsa. Dan apa yang terjadi ketika seseorang merasa mengalami kehilangan identitas nasional, yaitu
tadi cenderung untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, tentunya jangan sampai teman-teman kehilangan rasa atau memiliki rasa identitas nasional sebagai bangsa Indonesia, gitu ya, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang merusak dan merugikan diri kalian sendiri. Contoh yang paling simpel gitu ya. Contoh yang paling simpel ketika organisasi seperti OPM dan GAM pun kemudian melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, tentunya oknum-oknum ini pun kemudian ditangkap dan harus menjalani masa penjara, kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalaupun ada kekecewaan terhadap satu kebijakan pemerintah ataupun kekecewaan terhadap satu regulasi yang dicanangkan oleh pemerintah, jangan buru-buru kemudian kecewa dan melakukan tindakan yang sebaliknya. Justru buktikan bahwa kalian harus meng-create masa depan kalian dan mudah-mudahan satu saat nanti misalnya si Fania dan teman-teman yang lain ini bisa kemudian menduduki sebagai tempat-tempat di legislatif maupun eksekutif maupun yudikatif ya, kita nggak pernah tahu misalnya Robi suatu saat jadi Menteri Pertanian, we never knows, kita nggak ada yang pernah tahu kan gitu ya. Jadi kekecewaan terhadap pemerintahan atau kekecewaan terhadap negara justru membuat teman-teman harus memiliki masa depan yang baik dan membuktikan bahwa one day if or I to be what gitu, kalau teman-teman menjadi apapun menteri ataupun apapun di pekerjaan kalian, jadilah yang terbaik karena itu adalah salah satu cara mencintai bangsa. Lalu pertanyaan Jessica tadi mengenai identitas nasional ya, mengenai identitas nasional ya. Ya, mengenai identitas nasional, caranya gimana supaya tidak pernah kehilangan identitas nasional dan tahu ya. Pastinya teman-teman harus memahami bahwa saat ini teman-teman mungkin ada yang tidak lahir di Indonesia, tapi untuk yang lahir di Indonesia dan memang berkebangsaan Indonesia, ya jangan pernah lupa dengan identitas nasional, yaitu identitas nasional adalah Pancasila dan cinta pada bangsa Indonesia. Jadi dimanapun kalian, apapun yang kalian lakukan, ya pastikan bahwa itu adalah bentuk-bentuk yang tidak melanggar hukum, yang menjadikan teman-teman juga sebagai salah satu cara mencintai Indonesia adalah yang paling simpel adalah tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum yang kemudian nantinya teman-teman sudah terbiasa sehingga terbentuk tuh identitasnya kan gitu ya, mau teman-teman sedang di luar negeri, mau teman-teman nantinya mungkin dapat LPDP S2 ataupun S3 di luar negeri, teman-teman akan tahu kapan harus kembali dan kemudian menjadikan Indonesia yang lebih baik, walaupun gerakan-gerakan kecil itu pasti akan ada impactnya gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu, ada lagi mungkin bertanya Bu. siap, silakan. Terima kasih, Bu. Dari siapa? Tadi siapa? Perkenalkan, nama saya Wisnu Wijaya. Oke, Wisnu, silakan. Ini Bu, bagaimana identitas nasional dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa? Wisnu ya, bagaimana identitas nasional bisa memperkuat. Oke, ada lagi? Saya Bu, Silakan. Primen Gea Bu. Siap, Gia, silakan. Baik, yang saya ingin tanyakan Bu, nah di era modern ini, seiring berkembangnya media sosial, kan kita ada juga isu-isu mengenai para pahlawan yang telah gugur. Nah, isu-isunya itu ada yang menyatakan bahwa pahlawan kita ini dulu ada yang korupsi, ada yang nggak benar pemerintahannya, dan sebagainya gitu Bu, dan lain-lain. Nah, sikap apa yang kita ambil ketika kita mendengarkan isu-isu tersebut? Lalu bagaimana kita menanggapi tentang maraknya isu di media sosial yang yang telah terjadi sekarang? Sudah cukup saja. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Lalu selanjutnya, ada lagi yang bertanya? Baik Bu, saya mau bertanya Bu.
Dengan Nama dengan saya Fadli Andrian Mukhtar Gofar Sujari. Oh, Fadli tadi Wisnu ya. Oke, silakan. Apa tantangan utama dalam mempertahankan identitas nasional, Bu? Oke. Gitu. Ih, pintar-pintar ya hari ini. Baik, terima kasih. Saya jawab dulu. Tadi Wisnu, bagaimana kemudian mempertahankan identitas nasional, kan gitu ya? Ya, pastinya memahami sejarah kita gitu ya, bahwa memang identitas nasional kita adalah Pancasila ya. Dengan tadi mengamalkan 5 unsur falsafah dasar dalam kehidupan sehari-hari. Sesimpel teman-teman, ya tadi sesimpel teman-teman kuliah, paham kapan waktunya untuk ibadah, kapan waktunya kemudian secara kemanusiaan. Oh iya ya, ada temen yang nggak kuliah lama nih. Kita aware ya, ada awareness nih, ada kepekaan, peka dong gitu kan. Kayak katanya kalau punya cewek gitu dimarahin sama ceweknya nggak peka misalnya gitu ya, nggak paham. Nah misalnya kayak gitu. Nah dengan apa? Dengan adanya komunikasi kan gitu ya. Jadi cara mempertahankan identitas nasional ya pasti dengan mengamalkan 5 falsafah dasar, yaitu dengan mengamalkan nilai religiulitas, kemanusiaan dengan selalu peka dan berkomunikasi dengan baik satu sama lain gitu ya. Kemudian juga nilai persatuan ya tentunya harus memahami bahwa apapun perbedaannya kita punya satu visi dan misi yang sama, kemudian membiasakan apabila ada konflik itu saling bermusyawarah. Jadi udah nggak zaman lagi sekarang sekarang silent treatment misalnya antar dunia pertemanan pun. Kalau memang ada yang nggak cocok, misalnya Wisnu dengan eh Alvan misalkan ya sampaikan loh kenapa, ada apa, kan ini hal yang simpel, ini adalah implementasi dari hal-hal Pancasila yang ada dalam kehidupan kan gitu ya. Nah kemudian tadi pertanyaan Gea, medsos itu banyak sekali yang membahas mengenai sejarah yang kemudian membingungkan gitu ya. Nah sekarang saya tanya, siapa yang menuliskan sejarah, yang dijajah atau penjajah? Yang dijajah, Bu. Masa sih yang bisa merubah sejarah siapa? Penjajahnya, Bu. Betul. Jadi setiap penjajah itu bisa menuliskan sejarah bangsa yang dijajahnya. Saat ini kita nggak lagi kok dijajah oleh penjajah, tapi kita dijajah oleh negara-negara yang lebih maju dan berkembang. Bayangkan dari melek mata sampai tutup mata, apa yang kita lihat handphone, kan gitu ya. Handphone ini siapa yang bikin tergantung. Apakah buatan China, buatan Amerika, buatan apapun, kan gitu ya. Pertanyaannya bagus sekali pertanyaan Giani. Apa yang sikap yang seperti apa gitu ya? Ya sikap kita yang pertama, kita tidak mungkin kan melakukan atau kita membalas satu persatu melalui media sosial gitu kan. Misalnya, oh ini ada kesalahan terhadap penulisan sejarah atau isu-isu yang diangkat mungkin sekarang oleh beberapa buzzer gitu ya yang kita nggak bisa kendalikan. Tetapi sikap kita adalah ya memahami dan meyakini bahwa pasti dalam perjalanannya setiap pemerintahan ataupun founding parents ya, saya tidak terlalu senang menyebut founding fathers karena tentunya pada saat kemerdekaan pun ada beberapa perempuan yang turut di dalamnya, misalkan Sukmawati dan lain seterusnya yang kemudian menjahit bendera merah putih dan lain sebagainya. Saya lebih suka menyebut founding parents. Jadi apa sikap kita terhadap media sosial yang seperti itu? Yaitu tadi media sosial itu sifatnya algoritma yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita menyikapi berita tersebut dengan tetap berpositif walaupun tentu banyak kekurangan baik dari founding parents kita maupun para pejuang di masa lalu, justru itu dijadikan sebagai bahan perbaikan. Teman-teman boleh tulis, saya ada rekomendasi film yang cukup bagus di Netflix, judulnya Queen Mantis ya. Jadi Queen Mantis itu kurang lebih 8 episode.
Saya spill sedikit ya. Jadi ceritanya itu tentang seorang ibu gitu ya, tentang seorang ibu yang kemudian memiliki masa kecil yang buruk gitu ya, memiliki masa kecil di mana dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ayahnya ini em, sering apa namanya punya kelainan seksual gitu ya, di mana si ayahnya ini akan melakukan satu tindakan yang tidak baik terhadap si anak, kemudian ibunya mencegahnya dan si anak perempuan ini melihat dengan mata kepalanya sendiri ibunya ini dibakar hidup-hidup gitu ya. Tapi kemudian menjadi playing victim atau si ayah ini berpura-pura mengarang cerita bahwa si ibu ini kemudian dia tidak bisa menyelamatkan ibunya, ada kebakaran dan kemudian si anak ini menjadi marah sama dia karena nggak bisa menyelamatkan ibunya. Mungkin yang diinginkan si anak, si ayahnya ini ikut terbakar dan mati karena telah berjuang misalnya gitu ya. Nah, sampai satu ketika si ibu ini menjadi seseorang yang membunuh 5 orang dan 5 orang yang sering melakukan KDRT terhadap anak dan perempuan, dibunuh lima-limanya dengan meninggalkan jejak yang amat sangat sedikit gitu ya. Jadi sulit untuk kepolisian untuk mengungkap. Sampai bapaknya dia menikah di usia muda dan suaminya pun dia bunuh karena suaminya itu suka mabuk-mabukan dan akan membunuh anaknya. Singkat cerita, anaknya si ibu pembunuh ini menjadi polisi. Itu ya, menjadi polisi karena diselamatkan oleh salah satu polisi yang kemudian ibu ini apa namanya singkatnya di akhir cerita intinya bahwa teman-teman kita nggak boleh peduli siapa orang tua kita, dari mana kita berasal. Tidak semua teman-teman yang ada di sini mungkin punya background keluarga yang baik gitu ya. Tapi jangan pernah terperangkap oleh kehidupan di masa lalu. Tidak peduli siapapun Bapak Ibu teman-teman semua, tetapi mereka telah melahirkan dan membesarkan teman-teman semua juga dengan segala kekurangan mereka. Itu cukup bagi teman-teman untuk berbakti kepada mereka dan buktikan kalau teman-teman punya family yang mungkin kurang baik Bapak Ibunya, buktikan bahwa kalian bisa membesarkan diri kalian sendiri dengan cara membuat masa depan kalian tuh hebat. Sampai akhirnya si anak ini menjadi polisi dan membuktikan bahwa dia berbeda dengan ibunya. Ibunya pembunuh, tapi saya tidak. Saya menjadi penegak hukum dan saya menjadi polisi yang baik, yang berintegritas. Kan gitu ya, polisi yang walaupun menelusuri kasus di mana ibunya dia tetap berusaha untuk mendudukan dirinya sebagai polisi dan tidak melihat ibunya sebagai apa namanya dia tetap berusaha objektif. Jadi tadinya dia berusaha melupakan ibunya, benci sekali dengan ibunya karena dia ingin membuktikan bahwa saya berbeda dengan ibu saya. Tapi di akhir cerita dia memahami bahwa kita bisa saja lahir dari rahim manapun yang tidak bisa yang kita tidak bisa atur, tapi kita bisa mengendalikan diri kita. Jadi sikap kita melihat medsos seperti itu justru ya itu menjadi pelajaran saja. Hal-hal yang baik dan buruk tentu Gea pasti bisa memahami mana yang bisa diambil, mana yang tidak, tetapi itu menjadi motivasi bahwa setiap pemerintahan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, begitu juga dalam hidup, pasti selalu ada hal baik dan hal buruk, tapi tidak usah denial, itulah kenyataan dan jalani serta create masa depanmu, your own life, kan gitu ya. Karena yang bisa meng-create masa depanmu adalah dirimu sendiri. Itu ininya ya. Karena nanti dalam perjalanan menuju dewasa pun berita tuh banyak banget, akan ada positif, akan ada negatif, sama seperti hidup akan ada yang suka, akan ada yang tidak suka, tetapi tetap jalani dan fokus ke depan. Itu ya Gea ya. Kemudian tadi Fadli, apa sih tantangan utama
untuk mempertahankan identitas bangsa di era yang saat ini, tantangan utamanya ya adalah diri kalian sendiri, kayak gitu ya. Karena kalau kita bicara bangsa, kalau kita tidak kuat atau tidak mencintai bangsa kita, itu akan mudah dihasut, akan mudah membaca berita-berita yang tidak sesuai, seperti kemarin ya, apa tuh waktu ada demo-demo, pergi dulu dari Indonesia, apa tuh hashtagnya waktu itu, ada yang inget nggak? Ngungsi dulu di luar negeri atau gimana gitu ya, saya lupa tuh. Nah, itu kita jangan, prinsipnya adalah bagaimana mempertahankan apa tantangan utamanya. Ya, tantangan utamanya adalah dengan adanya perkembangan teknologi itu tadi ya, segala pemberitaan baik positif maupun negatif begitu cepat dan begitu banyak. Nah, tantangannya adalah bagaimana teman-teman bisa memilah dan memilih mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai, dan tetap jangan sampai melakukan hal-hal yang boleh ditanda, digarisbawahi, jangan pernah melakukan satu pelanggaran hukum yang akan merugikan diri dan masa depan kalian, gitu ya. Karena walaupun belajar Pancasila, karena Pancasila itu adalah hukum dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, sehingga hati-hati. Teman-teman sekarang sudah dianggap sebagai orang dewasa, orang yang sudah cakap hukum, sehingga hati-hati. Makanya saya selalu bilang kemarin 3 tantangan utama. Yang pertama media sosial, yang kedua narkoba, dan yang ketiga seks bebas. Jangan lakukan itu karena teman-teman sangat berbahaya, gitu ya. Oke, mungkin ada lagi? Bu Saya Lamria mau ingin bertanya. Ya, silakan. Lamria ingin bertanya, Saya, dalam konteks global, apakah semua negara pasti mengalami politik identitas atau hanya negara tertentu yang mungkin memiliki banyak perbedaan suku atau budaya, Bu? Terima kasih. Oke, ada lagi? saya Bu, Tidak ada? Oke, saya Bu, Stefania, silakan. Iya, Eh, silakan. saya ingin bertanya tentang apa penyebab identitas nasional sulit dipertahankan, Bu? Oke, ada lagi? Saya Bu mau bertanya. Tadi yang sebelum tadi Lamria, lalu Sivania. Oke, yang ketiga siapa? Afrizal Bu, Oke, Afrizal belum bertanya tadi ya. Oke, silakan. bagaimana cara mencegah saat kita masuk suatu kelompok lebih mengutamakan kelompoknya daripada kepentingan nasional, Bu? Waduh, bagus banget pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya tutup sesi tanya jawab ya. Nanti kita akan ada pembagian kelompok. Nanti teman-teman yang masih mau bertanya bisa di pertemuan selanjutnya. Simpelnya, Lamria, hampir semua negara di dunia pasti mengalami politik identitas. Disintegrasi, perpecahan, baik itu masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat kepada pemerintah, karena adanya kebijakan atau regulasi yang dianggap tidak pro rakyat, itu pasti terjadi dimanapun di semua belahan dunia, gitu ya. Itu pasti ada. Masing-masing negara itu biasanya ada negara penjajah dan negara yang terjajah. Even ada negara yang benar-benar, kecuali negara yang tidak ada hukumnya, kan gitu ya, kan tentu itu tidak mungkin terjadi. Jadi setiap negara itu pasti mengalami politik identitas karena setiap masyarakat itu akan membentuk pola. Pola ini tentu secara polarisasi akan berbeda-beda. Nah, sehingga hanya nanti dilihat konfliknya horizontal atau vertikal, yaitu konflik antar masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah, kan gitu ya. Karena sepanjang ada kepentingan, maka di situ akan ada konflik. Sepanjang ada interaksi sosial, maka akan selalu ada konflik, kan gitu ya. Itu satu. Kemudian bagaimana tadi pertanyaan Sivania, bagaimana cara mempertahankan identitas nasional, begitu ya?
Nah, tentu sebenarnya itu kurang lebih sama dengan yang tadi ditanyakan oleh Jessica ya. Pastinya identitas nasional itu kan berasal dari pemupukan gitu ya. Pemupukan rasa cinta terhadap tanah air yang dimulai dari masa kecil hingga dewasa nanti. Oleh karenanya itu yang menjadi cara-cara dari pihak sekolah ya pasti memberikan kurikulum-kurikulum untuk tetap adanya mata pelajaran yang memberikan pemahaman mengenai identitas nasional, begitu juga di mata kuliah, begitu pula di perguruan tinggi masih tetap ada mata kuliah umum wajib yang sifatnya merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian seperti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini untuk terus dipupuk lagi ya. Sesimpel teman-teman setiap pagi kalau di kantor saya setiap jam 10 gitu ya maupun di kantor BUMN maupun kementerian biasanya jam 10 tepat itu diputarkan eh, lagu kebangsaan untuk terus memupuk bahwa kita nggak boleh lupa loh siapa kita dan identitas kita. Lalu pertanyaan Afrizal, bagaimana nih cara memastikan kalau dalam satu kelompok tuh tidak mengutamakan kepentingan kelompok itu tapi kepentingan bersama, yaitu pasti tentu butuh kedewasaan dalam berpolitik. Artinya karena kita tahu kalau di Indonesia itu menjadi anggota DPR dan lain sebagainya itu harus berasal dari organisasi politik ya, sehingga lebih cenderung mengutamakan kelompoknya. Bagaimana caranya supaya bisa tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan. Ya, masing-masing pribadi yang ada dalam kelompok itu harus memahami bahwa kepentingan masyarakat banyak itu menjadi hal yang paling penting di atas kelompoknya. Meskipun kalau udah bicara ego sektoral kelompok atau apapun itu agak menjadi sulit ya, tapi ya yang pasti pemahaman pribadi itu menjadi penting. Sesimpel misal Afrizal nanti jadi menteri lah atau paling simpel misalnya nanti bekerja di Kementerian Pertanian gitu ya, ya tidak lagi memberikan akses yang berupa korupsi, kolusi maupun nepotisme. Jadi kalau ada saudaranya yang mau masuk CPNS juga lewat jalur-jalur yang nggak benar ya, dengan tidak memberikan hal-hal seperti itu, dengan tetap walaupun saudara ya tetap harus mengikuti prosedural yang ada dan tidak tidak bernegosiasi untuk hal-hal di luar yang diatur oleh undang-undang. Sesimpel itu, gitu ya. Itu menjadi penting. Sesimpel teman-teman kemudian di jalanan dan diberhentikan oleh polisi karena tidak membawa SIM dan lain sebagainya, ya teman-teman harus menerima akibatnya tilang dan tidak memberikan secara dalam tanda kutip tidak membiasakan adanya penyuapan dan lain sebagainya, memberikan sebagian uang dan lain sebagainya. Itu hal yang paling simpel. Kita mulai dari diri kita sendiri baru nanti berimpact ke kelompok dan ke persatuan. Nggak mungkin kalau itu tidak kita latih dari sekarang, kan gitu ya. Nah, itu harus dilatih. Memang itu suatu skills. Seperti itu ya. Kemudian mudah-mudahan nanti yang sudah bertanya saya coba list ya terlebih dahulu di sebentar. Oke, sebentar. Tadi yang bertanya pertama itu Alvan ya, lalu Jessica, lalu Agli ya, lalu Wisnu. Izin Bu mengoreksi Augribi. Siapa? A U G Heeh. R I B I. GRIBI. Iya Bu. Oke. Lalu Wisnu, lalu Gea, kemudian Fadli, lalu Lamria, kemudian Sivania, Afrizal. Nah, teman-teman yang belum bertanya, saya harapkan di minggu depan ini menyiapkan pertanyaan ya. Kemudian kita akan bagi kelompok. Nanti saya akan mengirimkan foto ya. Ini kita akan bagi menjadi
7 kelompok, ada 38 orang gitu ya. Teman-teman sudah siap dengan catatannya masing-masing ya? Teman-teman bisa baca di grup 1 sampai 6 itu kelompok 1, 7 sampai 13 itu kelompok 2. Teman-teman baca sendiri ya. Kemudian 7 sampai berapa tadi bilang? Saya bilang 7 sampai 13 ya. 7 sampai 13 kelompok 2. Kemudian 14 sampai 20 itu kelompok 3. Oke. Kemudian 21 sampai 25 itu kelompok 4. 25 sampai 26 sampai 31 ya. Itu kelompok 5 ya. 5. Iya, Bu. 32 sampai 37 itu kelompok 6. Oh, berarti cuma jadi 6 ya. Oh, berarti 32 sampai 38 kelompok 6. Udah ya? Udah ditulis semua ya? Oke, nanti untuk tugas kelompoknya akan saya infokan di grup ya, paling lambat minggu depan. Pada saat pertemuan saya umumkan ya. Nah, mohon nanti saya diingatkan saja kalau lupa gitu. Oke, kemudian untuk ketua kelas mungkin ada 3 orang yang bisa raise hand untuk berkenan menjadi kandidat ketua kelas. Baik, saya Bu. Siapa namanya? Wisnu Bu. Wisnu. Lalu yang kedua? Fadli. Fadli. Yang ketiga? Perempuan dong. Saya, Bu. Theo Lingga Bu. Tadi siapa? Theo Lingga. Theo. Lalu tadi ada suara perempuan siapa? Itu Siva si ya? Fania, Bu. Saya, Bu. Wah, Sagita Bu. ada lagi? Silakan yang berkenan. Siapa tadi? Ada Wisnu, Fadli, Theo, Sivania ya? Ada lagi? Sagita Bu. Lamria, Bu. Wah, hebat. Ada lagi? Ahmad. Harus orangnya sendiri ya, jangan mengajukan temennya. Saya Jangan Bu. siapa? Alvan. Alvan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Jessica, Bu. Saya, Bu. Jessica Yuliandari. Nice. Ada lagi? Sagita. Jangan mengajukan teman yang lainnya ya. Silakan. Ada lagi? Ainun, tapi kayaknya raise hand. Ainun raise hand enggak tadi? Oh, enggak. Ada lagi? Oke, berarti saya bacakan ya. Ada Wisnu, Fadli, Theo, Sivania, Lamriat, Alvan, dan Jessica ya. Berarti ada 7 ya. Iya, Bu. Oke, berarti 7-7-nya karena sudah mengajukan diri, nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah kalau kita bertemu di kelas, saya akan bawakan hadiah berupa 7 buku masing-masing untuk teman-teman semua secara free ya. Alhamdulillah. Nanti untuk Terima pemilihannya, kasih Ibu. berarti untuk pemilihannya 7 orang ini tidak boleh memilih ya. Nanti biar teman-teman yang memilih di kelas dengan menuliskan di kertas siapa yang dipilih. Saya tulis ya di grup, nanti teman-teman pada saat perkuliahan sudah membawa tulisan itu 7 kandidat
ketua kelas. Kenapa saya buat seperti ini? Supaya memupuk jiwa leadership dan keberanian teman-teman. Tadi ada Wisnu pertama kali yang mengajukan diri, kemudian Fadli, kemudian Theo, kemudian Sivania, kemudian Lamriat, kemudian Alvan, dan Jessica. Baik, saya cukupkan ya. Sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya yang bertanya, jangan yang hari ini sudah bertanya, sehingga teman-teman terbiasa dengan mengungkapkan pendapat. Sekarang kita take a picture terlebih dahulu. Silakan open semuanya ya. Baik, Bu. Sabu. Ayo Sagita, pose Sagita. Ini ada yang seneng banget sama Sagita kayaknya. Siapa dari tadi yang menyebut-nyebut nama Sagita nih? Adian, Bu. Wisnu, Bu, Wisnu. Wisnu Wisnu Wijaya, Bu. Wijaya, Pandis Riau. Nggak ada, Bu, nggak ada. Wisnu, Bu. Oh, Sagita fansnya tuh Sagita. Nggak ada, Bu. Astagfirullah. Nggak ada, Bu. Mas Orang Riau, Bu. Mas Solik udah siap? Nggak ada, Bu, nggak ada. Mas Solik? Siap. Oke, semuanya beri pose yang paling bagus ya. Ada Theo tuh, Assalamualaikum, ingat sakit hati katanya. Namanya apa ini? Yuk. PowerPoint-nya bisa dihilangin. Oh, PowerPoint-nya stop share. Wah, Ya. oke. 1, 2, 3. Sudah belum? Sudah. Oke, nanti teman-teman tetap jangan lupa menulis nama dan NPM ya, sesuai dengan yang hadir. Karena nanti akan saya cek, jangan sampai nggak hadir terus Oke. ikutan tulis 1, daftar hadir. 2, Oh, 3. Udah. oke, nanti di-share ya Mas Solik ya. Nanti teman-teman saya akan checklist sesuai dengan yang hadir pada pagi hari ini. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Fadli sama ini kayaknya happy banget nih. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.